Baik, halo semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan CVR kami pada mata kuliah Creative and Innovative Communication untuk melengkapi salah satu tugas KKN. Kami yang beranggotakan dua, yaitu Cici Tirsa Malau dan saya, Olvi Pratama Siombing. Material yang akan kami bahas yaitu mengenai identitas buku, rangkuman dari buku, pembahasan, dan kesimpulan. Terdapat dua buku yang akan kami bahas, yaitu yang berjudul Mirroring People, The Science of Empathy and How We Connect with Others, yang ditulis oleh Marco Iacoboni, yang diterbitkan pada Juli 2009. Pada buku kedua, yaitu Never Split the Difference Negotiating as if your life depended on it, yang ditulis oleh Chris Voss dan Tal Russ, yang diterbitkan oleh Harper Business pada bulan Mei 2016. Pada buku yang pertama, yaitu Mirroring People, The Science of Empathy and How We Connect with Others. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, penjelasan neurofisiologis yang masuk akal untuk kognisi dan interaksi sosial yang kompleks, dengan membantu kita mengenali tindakan orang lain. Mirror neuron yang juga membantu kita mengenali dan memahami motif terdalam di balik tindakan orang lain. Saat kita melihat orang lain menderita atau kesakitan, mirror neuron membantu kita membaca ekspresi wajah dan membuat kita merasakan penderitaan atau kesakitan orang lain. Dalam buku ini, monyet adalah makhluk percobaan dalam proses penelitian teknik mirroring, tentang bagaimana neuro monyet dalam melakukan imitasi. Imitasi adalah suatu proses kognisi untuk melakukan tindakan atau perbuatan seperti yang dilakukan oleh model dengan melibatkan indera sebagai penerima rangsangan dan memasang kemampuan perseptual untuk mengolah informasi dari rangsangan dengan kemampuan tindakan untuk melakukan gerakan motorik. Dalam penelitian ini, monyet sebagai makhluk yang polos akan melakukan hal yang dilihatnya, serta melakukan imitasi atau meniru. Hewan tersebut yang diyakini dapat melakukan hal mendasar dan sederhana seperti melakukan sesuatu dengan naluriah sebagai pengimplementasian metode mirroring. Lalu berpikir tentang sesuatu yang akan ia lakukan dan menebak sesuatu hal dari apa yang ia dengarkan. Dalam hal ini, pemikiran sederhana dari hewan itu dianggap kurang lebih seperti pemikiran manusia. Manusia dapat melakukan hal yang lebih dari hal itu. Dalam teknik mirroring, kedua belah pihak dapat saling melakukan teknik tersebut dengan meniru. Yang pertama yaitu body language, khususnya pada wajah atau mimik wajah. Yang kedua yaitu vocal variety atau vocal quality. Yang ketiga adalah style communication. Terlebih pada negosiasi, ketiga hal di atas sangat berpengaruh pada keberhasilan negosiasi. NLP sebagai metode utama dalam teknik ini memiliki pengaruh besar. Misalnya, jika kita mampu mengikuti gaya bahasa dari klien, maka negosiasi akan semakin mudah dimengerti oleh kedua belah pihak. Klien akan yakin bahwa kita menguasai atau mendominasi hal dalam negosiasi yang sedang dibahas. Terlihat juga pada vocal quality yang akan kita gunakan. Selanjutnya akan dibahas oleh Cici. Rangkuman buku kedua yang berjudul Never Split the Difference, Negotiation as if your life depended on it. Negosiasi adalah proses untuk mengumpulkan informasi dan mencakup hampir semua interaksi di mana masing-masing pihak menginginkan sesuatu dari pihak lain. Karir, keuangan, reputasi, kehidupan asmara, bahkan nasib anak-anak kita, pada titik tertentu semua itu bergantung pada kemampuan kita untuk bernegosiasi. Emosi dan kecerdasan emosional menjadi pusat negosiasi yang efektif. Yang dibutuhkan adalah taktik dan strategi psikologis sederhana yang berhasil di lapangan untuk menyenangkan orang, membangun hubungan, mendapatkan kepercayaan, memunculkan kebutuhan secara verbal, dan meyakinkan orang lain tentang empati kita. Yang terpenting adalah kita perlu memahami betapa mendesak, esensial, dan bahkan indahnya negosiasi itu. Ketika kita merangkul kemungkinan transformasi negosiasi, kita belajar bagaimana mendapatkan apa yang kita inginkan dan bagaimana memindahkan orang lain ke tempat yang semestinya. Negosiasi adalah inti dari kolaborasi. Inilah yang membuat konflik berpotensi bermakna dan produktif bagi semua pihak. Dalam proses bernegosiasi terdapat teknik pencerminan atau mirroring teknik. Pencerminan atau mirroring pada dasarnya adalah imitasi.
Ini adalah tampilan perilaku saraf manusia atau another neurobehavior humans, di mana kita saling menyalin untuk menghibur satu sama lain. Hal itu dapat dilakukan dengan pola bicara, bahasa tubuh, kosakata, tempo, dan juga nada suara. Ini umumnya adalah perilaku yang tidak disadari atau jarang menyadarinya ketika itu terjadi, tetapi itu adalah tanda bahwa orang lain terikat, selaras, dan membangun hubungan yang mengarah pada kepercayaan. Sementara pencerminan paling sering dikaitkan dengan bentuk komunikasi non verbal, terutama bahasa tubuh, berbeda dalam proses negosiasi yang lebih kata-kata dan bukan bahasa tubuh, bukan aksennya, bukan nada atau penyampaiannya, hanya kata-kata. Dari keseluruhan rangkaian keterampilan bernegosiasi dalam penyandaraan FBI, pencerminan atau mirroring adalah yang paling dekat dengan mid-trick atau teknik pemikiran. Sederhana namun sangat efektif. Dengan mengulangi apa yang orang lain katakan, kita memicu naluri pencerminan ini, dan rekan kita pasti akan menguraikan apa yang baru saja dikatakan dan mempertahankan proses komunikasi. Psikolog Richard Wiseman membuat studi menggunakan pelayan untuk mengidentifikasi metode apa yang lebih efektif untuk menciptakan hubungan dengan orang asing. Dan ditemukan bahwa teknik yang digunakan yang paling berhasil adalah pencerminan atau penguatan positif. Mirroring atau meniru lawan bicara, setidaknya ulangi 3 kata paling penting terakhir yang diucapkan lawan bicara kita. Meniru atau mengulangi adalah kemampuan membentuk kesamaan yang akan bisa mengikat sebuah hubungan. Mengapa demikian? Karena sebagai manusia kita takut akan perbedaan. Meniru atau mengulangi membuat seseorang merasa dipahami, membuat mereka tetap berbicara hingga akhirnya menceritakan strategi yang mereka gunakan. Selanjutnya adalah pembahasan. Dalam pembahasan, kedua buku ini memiliki kesamaan mendasar dalam membahas teknik mirroring. Penulis buku menyampaikan pengalamannya dalam melakukan teknik mirroring tersebut, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam negosiasi. Pengalaman yang diceritakan penulis buku secara langsung membuat pembaca dapat mengerti dengan jelas mengenai teknik mirroring. Misalnya pada buku kedua, negosiasi dijelaskan dan diaplikasikan secara terperinci. Mid-trick adalah salah satu keterampilan negosiasi pada penyandera FBI. Penulis menerapkan NLP dalam bentuk psikolog agar menciptakan hubungan dengan tersangka dengan menggunakan teknik mirroring atau penguatan positif. Buku tersebut menjelaskan bagaimana negosiasi berlangsung di masyarakat secara lebih realistis, dan materi pembahasan teknik dalam negosiasi seperti teknik mirroring pun dipaparkan dengan baik. Namun, kata-kata yang digunakan cenderung bukanlah sesuatu yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami artinya. Hal ini mungkin karena buku tersebut merupakan pengalaman asli seorang yang pernah bekerja dengan FBI. Kedua buku dapat dijadikan referensi dalam pembelajaran di bidang linguisasi menggunakan metode mirroring. Teknik ini mampu mempengaruhi jalannya suatu negosiasi hingga mencapai hasil yang diinginkan. Dalam buku ini juga kita diberitahukan bahwa negosiasi adalah alat di kehidupan sosial. Jangan menganggap sebuah negosiasi sebagai adu argumen yang harus dimenangkan. Negosiasi bukanlah sebuah pertempuran, tapi sebuah penemuan. Tujuan kita adalah menemukan sebanyak mungkin informasi dalam sebuah situasi. Demikianlah presentasi kami mengenai mirroring technique in negotiation. Sekian, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.